Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dalam program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Jokowi menyatakan kontrak izin tambang Freeport di Indonesia akan diperpanjang selama 20 tahun. Saat ini proses pembahasan soal izin perpanjangan itu sedang dibahas oleh pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Terkait pembahasan perpanjangan izin tersebut, Jokowi sudah bertemu Chairman Freeport McMoran, yakni Richard Edgerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Senin 13 November kemarin. Usai pertemuan, Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi mengatakan selain perpanjangan izin tambang, pemerintah dengan Freeport juga sedang membahas rencana penambahan 10% saham Freeport ke Indonesia. Apakah bangsa ini tidak bisa mengelola sendiri tambang emas? Apakah renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia harus ditolak? Apa bahaya menyerahkan pengelolaan tambang emas ke swasta? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior 4K Bung Lukman Hakim. Assalamualaikum Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Lukman, PT Freeport Indonesia rencananya bakal mendapatkan perpanjangan kontrak selama 20 tahun lagi. Meskipun saat ini kontrak izin usaha pertambangan khusus IUPK milik perusahaan asal Amerika Serikat itu masih berlaku sampai 2041. Opsi perpanjangan kontrak ini sudah dibuka oleh pemerintah. Nah, menurut Bung Lukman, apakah sikap pemerintah ini benar, Bung? Ya, baik. Terima kasih Bung Nana atas pertanyaannya. Ini memang isu pertambangan ini memang isu yang sangat krusial ya. Apalagi di era berakhirnya rezim Jokowi ini di tahun 2004. Sepertinya banyak para pengusaha kelas kakap, pengusaha para modal global asing ini mulai menuntaskan bahwa agenda ini harus segera dituntaskan sebelum berakhirnya pemerintahan Jokowi ini. Salah satunya adalah Freeport ini. Seperti kita ketahui tadi, padahal sebelumnya kan untuk IUPK ini ya, izin usaha pertama khusus ini kan sebenarnya untuk Freeport sudah diperpanjang sampai 2041. Nah, ini ini hari itu masih 2024. Berarti kan masih lebih ada berapa tahun itu? Berarti kurang lebih ada 16 ya. 16 tahun lagi Mas Yan. Ini sudah minta diperpanjang. Nah, sepertinya Freeport itu memanfaatkan apa namanya momen sebelum Jokowi rezim Jokowi berakhir ini untuk mendapatkan kepastian perpanjangan. Karena mungkin merasa bahwa setelah rezim Jokowi ini belum tentu apa namanya izin mereka akan diperpanjang. Jadi sebenarnya mencari apa namanya langkah aman gitu ya untuk tetap beroperasinya tambang Freeport ini di Papua. Jadi ini eh, kesannya seperti itu yang kalau kita tangkap ya bagaimana dan beberapa proyek-proyek lain yang sepertinya dikebut ya. Yang seolah-olah ini semuanya para pengusaha ini seperti dikejar deadline. Pokoknya sebelum Jokowi ini turun ini pokoknya apa namanya target-targetnya harus segera diselesaikan. Termasuk perjanjian Freeport ini. Nah, ini sebenarnya menurut saya ya kalau dari sisi pengusaha memang butuh kepastian ya dalam hal tapi kemudian kalau kemudian ini melanggar apa namanya perjanjiannya itu sendiri dalam artian dengan janji meskipun nanti kita mendapatkan saham divestasi 20%,
Tapi faktanya kalau kita lihat saham 10 penambahan ataupun sampai sekarang kita sudah hampir 50 ya. Oleh nambah 60 berarti kan totalnya hampir 61%. Ya memang itu cukup besar ya. Tapi kalau kita lihat detailnya sebenarnya sahamnya dimiliki Fairport itu bukan ke Fairport induknya sebenarnya kalau kita lihat. Gitu Bang Nana mungkin. Baik, Bung Lukman. Presiden Jokowi dikabarkan condong untuk menyetujui usulan PT Freeport Indonesia. Dalam klausul itu persyaratan yang harus dipenuhi bahwa PT Freeport mesti rela memberikan tambahan saham sebanyak 10% lagi ke Indonesia yang kini sudah memiliki mayoritas saham Freeport sebanyak 51%. Nah, apakah ini Mm. beberapa pihak mengatakan sebagai bentuk pengkhianatan Jokowi kepada Indonesia, Bung Lukman? Ya, jadi kalau boleh dikatakan yang sebenarnya itu tadi ya, artinya bahwa ya memang pengusaha itu butuh kepastian dalam hal perizinan. Karena investasi yang mereka tanamkan cukup besar ya di Freeport ini. Ibaratnya kalau kita itu belum balik modal lah. Kalau mungkin hitung 16 tahun itu mungkin belum modal. Sehingga bos Freeport itu ancang-ancang sudah mendekati dengan mengiming-iming tadi ya. Dengan syarat ada tambahan 10% apa namanya tambahan investasi saham dari PT Freeport ke pihak pemerintah Indonesia. Ya kalau mungkin dikatakan ini pengkhianatan, ya dalam artian kutip itu selama tidak memberikan manfaat ya khususnya bagi kesejahteraan apa namanya bangsa Indonesia ini bisa dikategorikan seperti pernyataan Bung Nanang tadi. Nah, kita lihat saja faktanya bagaimana kontribusi Freeport ini ya. Meskipun katanya ada imbalan selain 10% investasi saham, itu juga ada hilirisasi produk tambang untuk Freeport ini yaitu nikel dan tembaga yang dibangunnya smelter di Gresik yang ini sepertinya sudah katanya Pak Erick Thohir itu mau beroperasi akhir Desember tahun ini 2024 dengan kapasitas hampir 1 juta ton misalnya per bulan atau per tahun mungkin per bulan mungkin. Nah dan selain itu dijanjikan lagi selain membangun smelter di Gresik itu juga akan dibangun lagi 1 smelter Papua di Papua Barat. Ya menurut Pak Erick Thohir melihat apa namanya keseriusan PT Freeport membangun smelter ini mungkin salah satu ya, salah satu tanda bahwa layak gitu menurut mereka ya Freeport ini diperpanjang masa izin tambangnya di sana di Papua begitu Bang Nana. Baik, Bung Lukman. Apakah memang bangsa ini tidak bisa mengolah sendiri tambang emasnya? Toh, kalaupun nanti kita terbukti bisa mengelola, apakah renegosiasi dengan PT Freeport itu harus ditolak? Baik, kalau dari sisi teknologi ya, hampir dikatakan sebenarnya sebagian besar pegawai yang mengoperasionalkan tambang freeport itu boleh dikatakan hampir 70% itu sebenarnya lokal ya. Jadi pekerja lokal kita boleh dikatakan kalau secara teknologi itu sebenarnya kita itu tidak ada masalah, kita mampu. Meskipun sekarang sudah underground ya. Kalau sebelumnya kan open surface yang itu lebih mudah. Nah, sekarang itu deposit tembaga yang ditambang itu sudah di bawah tanah, hampir 200 atau berapa meter ya di bawah tanah. Dan itu memang butuh investasi yang tentu sangat besar ya. Eh, ya makanya mungkin pemerintah Indonesia masih tetap memberikan hak tambang ke Freeport itu karena dari sisi investasi yang memang sangat besar sekali lagi, di mana perusahaan tambang-tambang kita dari sisi pembiayaan mungkin belum mampu untuk
untuk melakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya itu sederhana ya. Dari sisi pendanaan itu sebenarnya kan hal yang misalnya hal bukan yang sulit. Kalau sebenarnya ibarat kita itu punya agunan ya, punya jaminan. Oh, ini saya punya rumah ini ya, seharga misalnya 500 juta misalnya. Kemudian saya ngutang misalnya 300 juta. Bank manapun pasti akan memberikan ya kan. Uang sudah punya jamin 500 juta, utangnya 300 misalnya begitu ya. Pasti banknya maksudnya tidak akan merasa khawatir gitu bahwa utangnya tidak akan terlunasi karena jaminannya melebihi utangnya. Ya seperti Freeport itu sebenarnya begitu sebenarnya. Bank manapun pasti akan rugi gitu memberikan pinjaman ya atau capital ventura istilahnya begitu ya kepada perusahaan manapun sebenarnya. Karena mereka melihat potensi tambang deposit di Papua itu sangat luar biasa. Apa namanya? Depositnya itu berapa saya lupa berapa ya kandungan tembakau itu. Jadi ibaratnya kita itu, jadi tidak melihat Freeport apapun sebenarnya perusahaan manapun kalau menguasai tambang Papua itu saya rasa pihak pemodal pun akan tidak merasa ragu untuk memberikan jaminan atau memberikan utang sebenarnya. Nah, itu sebenarnya tinggal keberanian pemimpin ya. Pemimpin bangsa kita itu mau memihak pada kepentingan nasional atau kepentingan kapitalis global. Itu yang penting. Mau apa tidak itu ya. Bukan tidak mampu atau mampu tidak mampu, tapi sebenarnya mau apa tidak mau gitu saja sebenarnya. Pemimpin-pemimpin kita itu berdikari atau mandiri ya di dalam pengelolaan tambang tersebut. Begitu Bang. Nana. Ya, baik, terakhir Bung, bahwa kalau kita sepakat bahwa kita itu bisa mengelola, kemudian tadi udah dijelaskan sebenarnya teknisnya sangat sederhana. Nah, ini rakyat ini harus harus tahu bagaimana bahaya pengelolaan tambang emas ke swasta. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam itu seperti apa, Bu? Pengelolaan bahan tambang ini? Ya, baik. Kalau orang tambang yang selama ini dilakukan swasta itu kan pasti orientasinya kan profit, ya. Profit oriented. Seperti tadi yang saya kasus bagaimana sebelum selesai aja udah minta perpanjangan. Nah, itu kan memang tujuannya untuk keuntungan. Kalau nggak untung kan nggak mungkin minta perpanjangan. Itu sudah dikalkulasi oleh mereka. Nah, kemudian karena orientasinya untung, nah biasanya dampak-dampak negatif dari pertambangan itu sering diabaikan. Berarti kasusnya di Papua itu akibat Freeport itu kalau limbahnya itu ya tilingnya istilahnya, limbah tilingnya akibat proses leaching, pemurnian ekstraksi tembaga ini itu kalau dibuang langsung ke sungai di daerah mana saya lupa ya dekat situ ya itu sudah sepanjang sungai itu ya dari hulu sampai hilirnya itu tercemar oleh lumpur endapan Thailand tersebut dan itu kan tentu merusak ekosistem yang merusak kehidupan suku-suku atau adat yang hidupnya itu sebagian besar bergantung pada sungai mata pencarian kemudian kehidupannya tidak hanya manusia juga lingkungan hidup yang lain ya. Dan itu butuh waktu tidak hanya 5 atau puluhan tahun untuk merecovery ya, untuk mengembalikan ke kondisi yang dulu. Kalau sudah terkenal itu butuh puluhan bahkan mungkin ratusan tahun untuk menormalisasi kembali. Nah, inilah yang biasanya yang sering terjadi kalau tambang itu dikelola oleh pihak swasta, di mana unsur-unsur faktor lingkungan itu sering diabaikan. Bahkan unsur manusia itu kadang dikesampingkan. Beda dengan bagaimana politik Islam di dalam mengolah tambang, bahwa kembali lagi di dalam Islam itu kan tambang kembali ke hak milik ya. Jadi tambang itu kalau dalam Islam disebut hak milik umum. Yang artinya itu menjadi hak milik dari sebuah
umat atau seluruh warga yang menjadi eh, yang ditempati di wilayah, tidak hanya di wilayah tersebut, juga di luar wilayah itu juga berhak untuk mendapatkan manfaat dari tambang tersebut. Di sini negara, peran negaranya mengolahnya, memberikan manfaatnya, dikembalikan kepada masyarakat, bahkan mengambil untungnya saja itu di dalam hadis itu disebut haram. Jadi negara itu mengambil untungnya saja, maksudnya mengambil nyepil gitu ya, dikorupsi sedikit aja itu sudah haram hukum. Jadi semua manfaat dari kepemilikan monumen itu harus dikembalikan pada rakyat, pada umat. Jadi di sini a- kalau itu untungnya saja diberikan bangunan berarti logikanya ketika dia nambang, ketika mengolah berarti tidak boleh merugikan masyarakat, tidak boleh merugikan komunitas, apalagi lingkungan hidup. Jadi tentu menambangnya akan memperhatikan faktor dampak lingkungan, memperhatikan keberlanjutan gitu ya, karena menambang itu kan tidak sehari dua hari, setahun dua tahun kan butuh. Oke, tadi ya sampai sekarang aja Freeport itu udah berapa puluh tahun itu sejak tahun 70 mungkin ya. Sampai sekarang sudah hampir berapa ya? Hampir berapa Pak? Nah, 60 tahun lebih ya. 60 tahun lebih. Ya, 60 tahun lebih sekarang mau nambah 10 tahun. Satu, Ini targetnya mungkin 100 tahun kayak ini ya. ya, 1 abad ya. Digenapi 1 abad mungkin targetnya. Ya itu kira-kira ya. Perbedaan bagaimana politik Islam di dalam menambang dibandingkan dengan politik kapitalis di dalam mengelola khususnya pertambangan. Iya, luar biasa. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk mengelola tambang kita, tapi karena mungkin ada ya penjajah non fisik yang dilakukan Amerika Serikat ke Indonesia lewat PT Freeport ini, sebagai salah satu buktinya kita nggak bisa menuai kekayaan alam kita sendiri. Semoga para penguasa melihat penyampaian dari Bung Lukman tadi dan terbuka mata mata hatinya untuk lebih ya, berjuang menyelamatkan negeri ini. Baik, Amin. Bung Lukman, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Lukman sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baiklah, para pemirsa, kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.